Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yudi Kadirin, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Green Building. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil PJBL mengenai perencanaan Serenity House sebagai model hunian berbasis Green Building di kawasan perkotaan. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Bayu Haki Suherman dengan NIF 4023, Muhammad Al-Ghazali dengan NIF 4028, dan juga Indah Berlian Purnama dengan NIF 4033. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya urbanisasi saat ini itu meningkat. Pada tahun 2035 itu sebesar 66,6% penduduk ini tinggal di kota. Nah, kebutuhan infrastruktur pun dan hunian terus bertambah akibat urbanisasi ini. Dampak yang ditimbulkan yaitu berkurangnya ruang terbuka hijau serta meningkatnya konsumsi energi dan emisi karbon dan juga penurunan kualitas lingkungan. Nah, maka dari itu diperlukannya desain bangunan yang efisien dan juga berkelanjutan. Green building ini menjadi solusi karena hemat energi, air, adapun lokasi untuk penempatan dari Bandung Jaya, Real, Kota yang sudah ditampilkan di layar. Kriteria umum yang akan kita buat yaitu konsep dari Serenity House yang dikembangkan oleh BVI Group, yaitu kelompok 7, Bayu Falandi Indah Group, merupakan sebuah rancangan hunian modern yang berwawasan lingkungan, mengusung prinsip greenhouse sebagai dasar perancangan. Bangunan ini terdiri di atas lahan seluas 300 meter persegi dengan ukuran 17,90 x 16,34 meter. Sekitar 70% dari total luas digunakan sebagai area hunian, sedangkan 30% sisanya dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau dan menjaga keseimbangan ekosistem dengan Serenity House. Ini bagi dengan kamar pertama dengan menawarkan kenyamanan serta sirkulasi udara, serta desainnya juga mengusung konsep yang memungkinkan pengembangan sesuai kebutuhan penghuni tanpa mengurangi fungsi ekologis bangunan. Berikut ini adalah rancangan dari fungsional. Yang pertama ada kamar tidur utama, kamar tidur untuk kamar kedua, ketiga, dan keempat, ada kamar mandi, ruang tengah, ruang tamu, serta dapur. Dilanjut ada taman, ada void dan juga teras, carport, gudang, rainwater harvesting, dan juga pemanfaatan solar panel. Adapun spesifikasi struktur di sini isinya berbeda dengan dua lantai, lantai itu 3,5 meter untuk setiap lantainya, dengan total bangunan 7 meter ini betul dengan 0,28 dan menggunakan MPA dan mutu dari reguler 400 MPA plus 210 MPA. Dinding pada rumah ini dirancang menggunakan material toprik yang mana tebalnya 15 cm dan tinggi total 6 meter untuk 2 lantai. Untuk selanjutnya ada karakteristik tanah. Tanah di lokasi pembangunan ini berat jenisnya 19,7 meter per meter kubik dan sudut geosektornya 20,39 derajat serta nilai kelasinya 42 kN per meter persegi. Adapun struktur plat lantai pada bangunan yang akan kita gunakan ini menggunakan sistem beton bertulang dengan ketebalan minimal sekitar 12 cm pada lantai 8 cm. Berikut ini juga titik untuk kolom dan juga balok yang akan kita gunakan pada layar. Selanjutnya untuk struktur atap, didesain menggunakan jenis material kerangka atap itu baja ringan yang kita gunakan, kemudian plafonnya itu menggunakan gypsum karena memiliki daya tahan tinggi dibandingkan dengan kayu, serta untuk struktur tangga yang kita gunakan ini menggunakan kayu. Nah, tangga yang menggunakan kayu ini yang kita gunakan ini berkualitas tinggi dan juga bersertifikat sehingga memiliki kekuatan yang baik dan dapat menahan beban aktif akibat gerakan menghasilkan wadah lalu lintas kaki besi. Untuk selanjutnya akan rekan kami jelaskan. Untuk prinsip home yang kami lakukan di Serenity House, pertama untuk approach site development atau tata guna lahan, itu yang pertama ada SDP 1 atau prasyarat. Di satu itu sesuai lokasi, itu udah tepat, di mana itu sesuai. Kemudian SDP 2, prasyarat 2 itu ada dasar hijau yang dimana terdapat area yang hijau. Kemudian untuk SD 1 itu area hijau mirip dengan SDP 2, itu sama, itu kita menggunakan vegetasi 30% dari penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal. Next. Kemudian untuk ASD 2 itu infrastruktur pendukung di mana kita ada 8 prasarana dan utilitas dekat dengan Serenity House, dan untuk aksesibilitas komunitas juga terdapat 10 jenis fasilitas umum, itu ada mall, ada sekolah, puskesmas, tol, halte dan lain sebagainya, terdapat 10 dan 8 prasarana utilitas. Kemudian untuk pengendalian hamanya sendiri kita ada penanganan hama nyamuk, itu terdapat alat untuk tidak masuk keluarnya nyamuk. Boleh next. Kemudian untuk SD 5 transportasi umum itu di sini Serenity House itu dekat dengan halte atau stasiun di jangkauan 500 meter, itu ada terdapat halte Wika. Kemudian untuk SD 6 itu penanganan air limpasan hujan, itu ada di atas rooftop di dekat di genteng, itu ada penanganan limpasan hujan untuk atap dan halaman. Next. Kemudian untuk efisiensi energi konservasi atau efisiensi energi dan konservasi energi itu di EC prasyarat pertama itu meteran listrik, terdapat meteran listrik. Kemudian EC P2 prasyarat 2 itu ada analisis pasif sudah terdapat sirkulasi udara. Kemudian EC 1 itu submeteran, itu juga kita melakukan perhitungan konsumsi listrik juga. Next.
Kemudian untuk EC2 itu pencahayaan buatan, itu setiap rumah, setiap ruangan kita menggunakan LED beserta fitur otomatis seperti sensor gerak dan timer. Kemudian untuk EC3 pengondisi udara di mana kita menggunakan AC maksimum 50% dari total luas lantai. Kemudian untuk reduksi panas sendiri kita menggunakan bahan yang reduksi panas di atap, dinding, dan lantai. Next. Kemudian untuk EC5 itu piranti rumah tangga hemat energi di mana kita sudah menghitung juga untuk listrik sehingga beberapa alat juga udah berlebar hemat energi yaitu sebanyak 50% dari total dayanya. Kemudian untuk EC6 sumber energi terbarukan kita menggunakan panas surya. Jadi ada fitur pembangkit listrik alternatif. Next. Kemudian untuk prinsip WAC, water conservation atau konservasi air itu di WAC pertama. Untuk WAC sendiri tidak ada persyarat. Untuk meteran air kita ada meteran air. Terus untuk WAC 2 alat koordinat air kita melakukan penghematan setelah kita hitung kita memiliki total skor penghematan itu di angka poin 4-5. Kemudian untuk penggunaan air hujan kita juga memanai air hujan itu berkapasitas sekitar minimum 200 liter. Next. Kemudian untuk WAC 4 irigasi hemat air dari tadi penggunaan air hujan itu tangki pemain air hujan itu dilakukan untuk penyiraman tanaman jadi memiliki strategi penghematan air. Kemudian untuk WAC 6 pengolahan air limbah kita menggunakan septic tank di halaman. Next. Kemudian untuk material research and cycle MRC, yang pertama yang MRC besar pertama itu refrigeran fundamental di mana AC tidak menggunakan HCFC. Kemudian MRC 1 refrigeran bukan proses ozon juga kita tidak menggunakan AC yang HCFC. Kemudian penggunaan material bekas di mana kita di rumah menggunakan material bekas seperti pot dari bahan plastik. Next. Kemudian ada MRC 3 itu dari sumber yang ramah lingkungan ini kita menggunakan furnitur yang sumber terbarukan. Untuk MRC 4 kita tidak ada material yang dari produksinya ramah lingkungan. Kemudian untuk MRC 5 kayu bersertifikat kita menggunakan kayu legal dari Indonesia, contohnya pada pintu. Next. Untuk MRC 6 juga kita nggak ada dari prafabrikasi. Untuk 7 itu material lokal dari kayu dari kayu lokal dari Indonesia. Untuk 8 kita tidak menghitung jejak karbon. Next. Kemudian untuk IHC atau Indoor Health and Comfort-nya itu yang persyarat pertama itu kita nggak ada yang terbahan dari asbes, jadi aman. Kemudian untuk IHC 1 sirkulasi udara bersih di mana kita ventilasinya 5-10%, kemudian 50%-nya juga didesain, kemudian kita juga melakukan upaya untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah dan seluruh kamar punya sirkulasi udara yang baik. Terus untuk IHC 2 pencahayaan alami kita juga kayak menggunakan jendela di berbagai ruangan jadi cahaya alami dapat menerangi minimal 50% ruangan, 50% di rumah. Next. Kemudian kenyamanan visual juga kita menggunakan lampu tadi ya sesuai dengan SNI juga. Lalu untuk IHC 4-nya minimalisasi sumber polutannya kita tidak ada. Untuk tingkat kebersihan juga kita sudah sesuai dengan SNI. Next. Untuk IHC sendiri kenyamanan spasial ini kita udah sesuai di mana terdapat rumah ini direncanakan untuk 6 anggota sehingga jika dikalikan 9 36 meter persegi sehingga rumah cukup jadi kebutuhannya sesuai dengan standarnya. Next. Untuk BEM atau Building Environment Management itu BEM persyarat 1 untuk pengolahan sampah kita mengolah sampah organik dan organik. Kemudian untuk desain konstruksi berkelanjutan kita juga melibatkan tenaga ahli. Lalu untuk BEM 2 panduan bangunan rumah juga kita adanya as-built drawing. Next. Lalu BEM 3 itu Lalu BEM 3 itu aktivitas ramah lingkungan di mana kita lakukan kegiatan di sekitar kawasan lingkungan Serenity House. Kemudian BEM 4 juga pengolahan sampah tingkat lanjut juga kita jika dari sampah anorganik juga kita jadikan sebagai pot. Kemudian untuk BEM 5 keamanan lingkungan juga kita terdapat upaya penjaminan keamanan lingkungan. Next. Kemudian BEM 6 kita inovasi mungkin tadi ya nasional. Lalu untuk desa rumah tumbuh juga kita hanya direncanakan untuk melantai saja. Next. Kemudian jadi berikut rekap dari analisis prinsip kami. Untuk KS sendiri total 12, untuk EC sendiri total 13, WAC 7, next, MRC 6, IHC 11, dan BEM itu 9. Sehingga bila ditotalkan, kita total 58, sehingga kita mendapatkan peringkat platinum. Itu karena platinum nilai minimumnya 56. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan DNA dari lantai pertama dari rumah dari Green Serenity ini. Yang pertama terdapat ruang tamu di bagian depan, lalu ada 3 kamar dengan 1 kamar utama. Lalu ada 3 kamar mandi, lalu ada ruang tengah dan dapur di depan. Di sebelah belakang carport sendiri ada ruang gudang, ada teras. Boleh next. Lantai kita membuka dengan simpel pohon, dan kamar tidur, serta 1 cuci. Boleh next. Lalu berikut site plan dari Green Serenity rumah ramah lingkungan tersebut yang kita desain menghadap ke arah Gunung Gede dengan kondisi rumah berada di ujung jalan.
Berikut tampilan fasad dari rumah kita. Jadwal dengan UKS dari pekerjaan persiapan, lalu ada pembangunan lantai 1 mulai dari pekerjaan persiapannya, lalu pekerjaan strukturnya, pekerjaan dinding, lalu pemasangan atap, plafon, pekerjaan pintu dan jendela, dengan pembangunan lantai 2 dengan pekerjaan yang sama seperti pekerjaan lantai 1. Durasi dari pembangunan rumah ini 60 hari, yaitu dimulai dari minggu pertama di bulan Januari dan selesai di minggu kedua bulan Juni. Lalu next. Lalu ada rancangan anggaran biaya pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan lantai 1. Pada pekerjaan persiapan sebesar 58 juta. Lalu pada pekerjaan lalu ada pekerjaan lantai 2 dan total seluruh yang bahkan oleh pajak PPN sebesar 11%. Total harga dibuatkan menjadi 1.476.046. Next. Lalu di sini kita juga listrik lantai 1 serta lantai 2 dengan total pada lantai 1 untuk pemakaian satu harinya sebesar 1,1 kWh, dan jika dibulatkan di 1 bulan menjadi 57,42 kWh. Sementara perhitungan di lantai 2 listrik serta lampunya sebesar 0,348 per harinya, lalu dibulatkan menjadi sebulan menjadi 10,44 kWh per bulan. Lalu di sini kita menghitung juga perhitungan alat listrik. Selain lampu tadi, kita menghitung dengan total power 596,54 kWh per bulan. Ada perhitungan panel surya serta baterai dengan daya rumah sebesar 5.058 watt dengan total kebutuhan daya 2.500 yang dibutuhkan untuk pengurangan efisiensinya 50%. Lalu ada penggunaan panel surya, perbedaan penggunaan panel surya serta jika tidak menggunakan panel surya. Di sini kita bisa lihat pemangkasan biaya pada tagihan per bulannya saat menggunakan panel surya sangat berbeda jauh, yaitu hampir 50% dari penggunaan jika tidak menggunakan panel surya. Lalu kita juga menghitung konsumsi air berdasarkan perhitungan dari jumlah alat unit plumbingnya seperti WC, lavatory, shower dengan kebutuhan perharinya 1080 liter per jam.